Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu sekalian, ketemu lagi kita pada kajian pagi hari ini yang akan diasuh oleh Ustadz kita, Buya Rizal Al-Hasani. Dan kepada saudara-saudara saya, saudara kita yang baru datang, yang baru bergabung, kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ibu wabarakatuh. sekalian, pagi hari ini kita akan membahas tentang bagaimana umat Nabi Musa. Untuk itu nanti Ustadz akan menjelaskannya dengan ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. Namun sebelumnya tadi telah dibacakan ayat suci Al-Quran oleh Bunda kita. Semoga pembacaan tersebut adalah sebagai pembuka hati kita untuk mendengar kajian-kajian yang akan disampaikan oleh Buya kita. Untuk itu baik, langsung saja Buya, kita mulai kajian hari ini dan kami serahkan sepenuhnya kepada Buya Rizal Al-Hasani. Silakan Buya. Syukran para pemirsa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrain lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitaballahi wa sunnatul rasul. Pertama-tama, marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi yang berbahagia ini kita masih banyak diberikan rahmat dan nikmat oleh Allah. Terutama kita lahir dalam keadaan Islam, kita pun diberikan Allah iman, sehat badan dan panjang umur, sehingga kita dapat hadir bersama-sama di tempat yang penuh berkah ini. Selawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta para netizen sekalian, pada pagi ini kita membahas ayat 85 ya, 85 dan seterusnya. Mungkin kita mulai review ayat sebelumnya, ayat 83, 84. Saya bacakan Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz akhadna mitsaqakum la tasfikuna dima'akum. Wa idz, dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dengan kalian, la tasfikun dima, dan janganlah kalian menumpahkan darah. Wala tukhrijuna, dan janganlah kalian mengusir anfusakum, diri-diri kalian. Kemudian min diyarikum, dari kampung kalian, dari kampung halaman kalian. Summa aqrartum, kemudian kalian berikrar, berjanji, wa antum tasyhadun, kalian menyaksikan. Jadi sudah ada perjanjian, jangan mengusir. Nah, ayat berikutnya, jadi sudah berjanji tidak boleh bunuh-bunuhan, menumpahkan darah itu kan perkelahian atau pembunuhan ya. Kemudian summa antum haulai taktuluna. Kemudian kalian semuanya taktuluna, membunuh. Taktulu itu katala, yang membunuh ampusakum, diri kalian. Nah, ini terjadi peperangan. Dulu di zaman di Madinah baru Nabi hijrah, ini kejadiannya, asbabun nuzulnya ya. Itu ada dua kelompok Yahudi di situ ya, kelompok Yahudi. Tiga kelompok Yahudi, Bani Kainuka, Bani Nadir, dan Bani Quraizah. Nah, di situ ada dua suku Quraisy, suku Madinah dulu, suku Khazraj, dan suku Aus. Jadi tiga kelompok Yahudi ini, satu Bani Quraizah gabung kepada sekutu Aus, sementara Bani Kainuka dan Bani Nadir gabung kepada Khazraj. Nah, orang ini berdua perang. Nah, akhirnya yang tiga kelompok Yahudi tadi ikut perang juga. Nah, ikut perang. Jadi alasan mereka membantu sekutu mereka. Nah, dalam peperangan itu nanti ada yang tertawan. Nah, pada saat ada yang tertawan, mereka menebus lagi. Ditebusnya itu mengamalkan Taurat katanya, tapi perangnya dijalankannya, jadi sebagian dia jalankan, sebagian dia diingkari. Jadi wa isaqasna misaqakum itu kan la tasfiku dima, nggak boleh perang, tapi di bawah dia ikut perang, alasannya membantu sekutunya. Nah, jadi pada saat dia berjanji kemudian dilanggar,
Suma antum haula taqtuluna, dan kemudian kalian semuanya melanggar dengan membunuh diri kalian. Wa tukhrijuna fariqan, dan kalian mengusir sebagian dari kalian. Wa tukhrijuna fariqam minkum min diyarihim, dan sebagian kalian mengusir dari kampung halamannya. Jadi berantam itu dulu sampai ngusir dari kampung, Pak. Coba kayak apa tuh? Banyak barbar ya. Kalau sekarang perang nggak sampai ngusir, walaupun pakai pemahtom ya, nggak sampai ngusir ya. Coba perang dulu cuman pakai katapel, pakai apa ya, zaman dulu kan, tapi sampai ngusir-ngusir, Pak. Di sini diusir ya. Jadi waktu khrijuna fariqam minkum min diyari, dan kalian mengusir sebagiannya dari kampung kalian. Nah kemudian, nah ini satu nih yang apa, tazaharu ini ada satu kelainan kata-katanya Pak ya. Nanti misalkan channel terutama nanti coba cari tazaharu ini apa ini ya. Ada sedikit keistimewaan kata-kata tazaharun. Tazaharun alaihim bil ismi wal udwan. Tazaharuna, kalian membantu menolong, alaihim dengan dosa, membantu menolong dengan dosa ya, tolong menolong, wal udwan, dan permusuhan. Jadi tadi kan ya, saya Bani Kainuka, Bani Nadir gabung ke Khazraj, dan Bani Quraiza tadi gabung ke Aus. Itu sama tolong menolong. Mereka menolong sekutunya. Padahal yang perang itu cuman Aus dan Khorat, orang-orang jahiliyah zaman di Madinah itu yang perang, tapi orang Yahudi yang sana ikut-ikutan perang. Saya sampai sekarang terus terang Pak berpikir, nanti mungkin ada yang bisa bantu saya, mungkin dari segi literasinya ya, dari data pendukung. Kenapa ada Yahudi di Madinah? Padahal orang Yahudi itu kan dari bangsa Bani Israel, ya, menyeberang dari Palestina. Kenapa ada di Madinah? Nah, saya menjadi pertanyaan bagi saya sekarang. Itu sementara ini hipotesa saya, Pak, hipotesa sementara ya, tentang nubuat, bahwa orang-orang Yahudi itu ada di Tauratnya tentang Nabi akan lahir di satu tempat di mana di sana kebun-kebun kurma subur. Nah, salah satu bentuknya itu. Nah, mereka tahu bahwa tempat itu adalah Madinah. Nah, mereka datang ke sana dengan harapan, ini satu hipotesa baru ya, dengan harapan mereka melahirkan anak Nabi. Dari rahim mereka, dari keluarga mereka lahir seorang Nabi. Nah, pada saat itu ternyata berita di Mekah. Nah, itu yang membuat dia kecewa, itulah membuat dia nggak mau mengakui Muhammad sebagai Rasulullah. Nah, itulah menjadi orang munafik nanti. Jadi sementara testimoni hipotesa saya, tapi belum bisa saya buktikan. Saya akan mencari literasi lagi kenapa ada bangsa Yahudi atau orang-orang Yahudi ada di Madinah. Nah, itu nanti saya cari. Jadi tazaharuna alaihim bil ismi. Kemudian kalian menolong atas mereka dengan dosa dan permusuhan. Kemudian wa iyatukum, dan ketika datang kepada kalian usara, tawanan perang ya. Tufaduhum, kalian menukarnya, kalian membebaskannya, melepaskannya. Alasannya mengamalkan Taurat. Padahal dua disuruh perintah, nggak boleh perang, nggak boleh melawan. Jadi pada saat mereka perang, alasannya adalah menolong sekutu. Dia nggak mau berkhianat dengan sekutu, tapi dia mau perang dengan dia. Sama bapak-bapak, ibu ada anak ibu, ada kakak berdua, satu punya teman di luar ya. Anak kita berdua atau bertiga lah. Satu punya teman di luar si A, anak kita yang besar punya teman si A, anak kecil punya teman si B. Nah, si A sama si B berantem di luar. Anak kita ikutan berantem. Nah, gitu kira-kira ceritanya kalau kita tarik ke masa sekarang. Kan bodoh jadinya itu kan. Orang di luar berantem, kok kita dengan alasan pertemanan, kita sama adik kakak berantem. Nah, itulah kira-kira kalau kita tarik dengan kejadian sekarang. Nah, kemudian, wa iyatukum usara tufadu, dan ketika datang kepada kalian tawanan perang itu tufaduhum, kalian membebaskannya. Wa huwa muharramun alaikum, padahal perang itu, tawan itu haram bagi kalian, diharamkan bagi kalian, dan ikhrajuhum itu pengusiran itu juga diharamkan. Perang diharamkan, pembunuhan diharamkan, pengusiran juga diharamkan. Kenapa? Jadi kalau bahasa saya itu kayak dagelan, itu kayak main dagelan. Jadi pada dilarang dikerjakan, nanti sudah dikerjakan nanti ditebus lagi. Alasannya untuk mengamalkan Tauratnya. Nah, kemudian ditanya, afatu minu nabi ba'dil, afatu minu nabi ba'dil kitab,
apakah kalian beriman sebagian kitab, apa sebagian aja? Yang ini aja kalian amalkan, yang lainnya enggak. Kan ada orang separuh, kan? Kalau ayat menguntungkan dia pakai. Kalau ayat tidak menguntungkan, nggak pakai. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Dan kalian ingkar terhadap sebagian yang lain. Kalau kita nggak kafah, kita terima Al-Quran sebagai kafah. Kalau kita tidak mampu melaksanakan, maka statement kita adalah ampuni aku ya Allah. Oh, ini nggak cocok, masa nggak boleh begitu. Ada Al-Quran perintah sholat, kita kerjakan sholat. Perintah puasa kita kerjakan. Ada perintah yang nggak mampu kita lakukan, jangan ditentang Al-Quran. Katakan saya nggak mampu, ya Allah bantu aku. Jadi kita Quran semuanya kita terima, kafah. Jangan seperti mereka beriman ke sebagian dan ingkar sebagian. Yang cocok dipakai, yang nggak cocok nggak dipakai. Jadi kita insya Allah semuanya kita pakai. Berat atau tidak, itu Allah yang tahu. Kalau berat bagi kita, katakan ya Allah, berikan kekuatan untuk melaksanakannya. Karena bagi kita kan jelas ya, walaqad yassarna Qur'ana lizikri fahal min mudzakir. Dan sungguh kami telah memudahkan Al-Qur'an untuk diingat, termasuk untuk diamalkan. Tidak ada yang berat sama sekali, tidak ada yang berat. Ya diamalkan mudah, dihafal mudah, dipahami mudah, diapakan saja Al-Qur'an itu mudah. Mudah semuanya. Nah, kalau berat bagi kita yang salah. Tidak ada satu perintah Allah yang berat. Puasa nggak berat. Salat subuh nggak berat. Apapun nggak berat. Insya Allah kalau kita ikhlas lillahi ta'ala, mencari ridha Allah, nggak ada yang berat. Nah, kemudian, apakah kalian beriman pada sebagian kitab dan kufur kepada bagian lain? Kemudian, fama ja'ahum may yaf'alu dzalika minkum. Maka ketika datang kepada kalian mengerjakan demikian itu. Maka diberikanlah didatangkan kepada kalian ilah khizyun, kehinaan. Fil hayat, dalam kehidupan di dunia. Nah, mereka didatangkan balasan kepada mereka atas kerja mereka itu adalah kehinaan di dunia. Hina jadinya orang itu. Orang nggak punya pendirian, orang apa, jadi kehinaan kita jadinya. Nah, kalau kita umat Islam ya, kepada kitab kita percaya semuanya, sepenuhnya percaya kita, jangan sebagian. Kalau sebagian itu akan menjadi kehinaan bagi kita. Kemudian wa yauma, dan pada hari al-qiyamah, hari kiamat nanti, yuraddu. Nah, mereka dikembalikan kepada ila asyaddil azab yang keras, azab yang berat. Jadi kalau saya ambil di sini contohnya, sebagian diimanin, sebagian tidak, azabnya berat. Apalagi semuanya nggak diimanin ya. Kalau kitab kita percaya ya, kita percaya bahwa Al-Quran itu adalah datang dari Allah, dan kita amalkan semuanya. Nah, orang ini sebagian diimani, sebagian ditolak. Nah, maka akibatnya mereka dalam mendapat kehidupan yang hina di dunia. Nah, kemudian wa yaumal qiyamati, dan pada hari kiamat nanti yuraddu ila asyaddil azab, dan dikembalikan kepada azab yang berat, siksa yang pedih. Ya pedihnya mungkin kita sudah nggak usah bahas ya. Diinjak baranya saja mendidih otak kita. Asyaddil azab. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Dan Allah bighafilin, dengan orang-orang yang lalai, amma ta'malun, tentang itu tahu, tentang apa yang mereka kerjakan lalai itu Allah Allah dengan orang-orang yang lalai ta'malun, apa yang kalian kerjakan itu Allah tahu. Allah tidak lalai. Allah tidak lalai kepada orang-orang yang mengerjakan amal itu. Apapun yang kita kerjakan Allah nggak lalai. Artinya Allah tahu lah. Tidak ada kesempatan bagi kita untuk untuk melakukan perbuatan yang lalai sekecil pun, jangan untuk perbuatan maksiat. Di ayat lain juga dikatakan oleh Allah dalam surat Al-Zazalah itu ya, Allah lalai ya, di situ dinampakkan sekali bahwa sekecil apapun Allah lihat. Zazul jalatil famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Jadi Allah nggak lalai, sebesar zarah pun perbuatan kita Allah tidak lalai. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, dan barang siapa yang berbuat kejelekan sebesar zarah pun Allah melihat. Kita akan melihat nanti. Jadi di sini Allah nggak lalai, tidak lalai sama sekali. Wa mallahu bighafilin amma ta'lamun. Dan Allah tidak akan lalai dengan apa-apa yang kalian kerjakan semuanya. Nah, mungkin satu ayat aja lagi. Nah, mereka seperti itu, ulaikal ladzina nastaraul hayatad dunya bil akhirah.
Mereka lah orang-orang yang seperti ini, yang sebagian percaya, sebagian tidak pada kitab mereka. Ini orang-orang yang menukarkan kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Dia mengambil kehidupan dunia tapi mengorbankan akhirat. Kalau kita enggak, kita ambil dua-duanya. Dunia kita ambil, akhirat kita ambil. Kalau misalnya bertabrakan, kalau kita lakukan ini akhirat kita korbankan, maka kita tinggalkan. Kita lebih mengutamakan akhirat. Kan dalam surat Ad-Duha ada kan, walal akhiratu khairul laka minal ula. Ya, hari akhirat itu lebih bagus daripada hidup di dunia ini. Lebih bagus. Kalau bertentangan antara dunia dan akhirat, maka kita pilih akhirat. Tapi kalau sejalan, kita pakai. Sejalan ya, kalau bertentangan, kita enggak. Jadi, ulaikal ladzina nashtarau dalalat. Ulaikal ladzina nashtarau hayatad dunya bil akhirah. Nah, ya, jadi mereka menukar kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Kita nggak mau ya. Hanya gara-gara kehidupan di dunia yang sementara, kita korbankan akhirat kita, enggak lah. Terlalu riskan kita. Terlalu, nah, jangan ya. Nah, kemudian, wala yukhaffafu anhumul azabu wala hum yunsarun. Fala dan tidaklah yukhaffafu, mereka diringankan, dikurangin. Anhumul azab kepada mereka. Jadi azab di neraka itu enggak berkurang, Pak. Enggak berkurang, menambah terus. Satu contoh misalnya kalau saya pernah dengar itu, andaikan kita baru anggota baru newcomer di neraka ya, bahasa simpelnya newcomer. Katakan minuman kita suhunya 200 derajat Celcius. Besok jangan diharap dingin Pak, berkurang enggak. Besok jadi 210. Besoknya lagi jadi 220, naik terus panasnya itu. Api begitu juga, suhunya makin lama makin panas. Gelapnya makin lama makin gelap, dia enggak berkurang. Jadi azab itu coba bayangkan. Pertama aja berat, apalagi kedua ketiganya. Nggak pernah berkurang. Beda di surga. Surga nyaman, bertambah-tambah kenyamanannya. Neraka bertambah-tambah azab. Jadi, fala yukhaffafu anhumul azabu wala hum yunsarun. Dan mereka tidak ditolong. Nggak ada pertolongan sama sekali, Pak. Kemana badan mengadu? Nggak ada tempat pertolongan. Maka sekarang kita minta tolong sama Allah. Kita minta tolong melalui Al-Quran ini. Nanti udah nggak ada pertolongan lagi. Ini berita ini disampaikan oleh Allah kepada kita semuanya, biar melek kita, biar kita tahu apa yang kita lakukan di dunia ini, biar kita tahu apa yang harus kita kerjakan. Jangan sampai nanti ya laitani kuntu turaba, sudah melihat hukuman semua itu lalu menyesal, ya laitani kuntu turaba, kenapa aku nggak jadi celaka aku, kenapa aku dulu nggak jadi tanah aja. Nah, jangan sampai seperti itu terjadi pada diri kita. Semoga kita bisa mengamalkan ayat ini. Jangan meniru mereka menukar kehidupan dunia dan akhirat. Mereka punya alasan-alasan sebagian diterima, sebagian ditolak. Nah, maka ngeyel ya, banyak ngeyelnya. Jadi kita umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW, sami'na wa ata'na kepada kitab kita, apa yang diperintahkan oleh Rasulullah, kita jalankan semuanya, karena kita yakin tidak ada satu perintah pun yang bertentangan dengan fitrah manusia. Demikian, lebih kurang mohon maaf. Akhirul kalam, billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.